Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, penghormatan kepada pemimpin apel pagi dipimpin oleh pemimpin pasukan baris paling kanan. Pemimpin apel pagi, hormat, gerak. Gerak. Pemimpin apel pagi, hormat, gerak. Gerak. 6. Laporan pemimpin kepada pembina apel pagi. Tujuh. Amanat pembina apel pagi, pasukan istirahat. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Yang terhormat Bapak-bapak Wakil Kepala Independen Mandahat, yang terhormat Ibu-ibu guru serta staf TU Independen Mandahat beserta disayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dialah maka pada pagi hari yang agak-agak mendung ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan baca apel pagi setiap hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita terima di yaumil akhir. Pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin disampaikan. Pertama, ucapan terima kasih kepada petugas apel pagi pada hari ini karena mungkin sudah latihan dan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, Ibu hanya ingin menyampaikan tips sukses menjadi pejuang. Apa itu tipsnya? Tipsnya cukup mudah diingat, yaitu sesuai dengan janji siswa yang telah kamu ucapkan tadi. Ingat, janji siswa itu setiap Senin pagi diucapkan, disuratkan, dan insya Allah kalau kalian tepati, kalian akan menjadi siswa yang sukses. Nah, kita ingatkan lagi, apa saja janji itu? Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat kalau untuk membuktikan bahwa kalian bertakwa, antara lain sholat. Sekarang ini ibu lihat mungkin guru PMK-nya masih membutuhkan laporan setiap sholat wajib dan sholat Jumat. Kalau kamu sudah benar-benar menjadi anak yang bertakwa, insya Allah tidak diperlukan lagi hal seperti itu. Jadi sekarang ini mungkin kalian merasa terpaksa sholat karena harus membuat laporan kepada wali kelas atau guru PMK. Terpaksa sholat Jumat karena harus membuat laporan. Memang sengaja awal-awalnya mungkin terpaksa. Insya Allah lama-lama akan menjadi kebiasaan ya. Kalau dilaksanakan dengan kesadaran dan keikhlasan, mudah-mudahan kalian benar-benar akan menjadi siswa yang bertakwa. Kemudian juga perintah-perintah Allah yang lain, yaitu berbuat kebaikan. Kemudian di sini juga diajarkan untuk kita sama-sama bersedekah melalui sifat berbagi. Kemudian kalau ada korban bencana kita juga ikut berbagi, yaitu untuk menciptakan karakter berbagi ya, berbagi rezeki yang kita dapatkan. Kemudian juga yang kedua, janji kalian yang kedua, sanggup menaati peraturan yang berlaku, sanggup menaati ya, bukan menaati peraturan yang berlaku. Jadi ketika kalian berniat, kalian harus sanggup seperti ikrar atau janji yang telah kalian ucapkan, sanggup menaati peraturan yang berlaku. Jadi sanggup menaati masuknya jam 7, pulangnya nanti jam 4, atau kalau sekarang pulangnya jam 12.30.
Atau kemudian berbagai peraturan yang lain, misalnya tidak boleh bawa HP, kemudian berpakaian seragam sesuai yang ditentukan, kemudian menaati peraturan-peraturan yang dilakukan oleh guru dan wali kelas, dan itu harus disanggupi. Kalau seandainya tidak sanggup, sekolah tidak akan memaksa. Silakan mengundurkan diri kalau memang tidak sanggup, karena janji kalian sanggup menaati segala peraturan yang berlaku. Ya. Selanjutnya yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru serta staf pegawai di SMP Negeri 6. Ya, jadi hormat itu bukan berarti setiap ketemu harus hormat gerak, paling tidak menyapa. Kalaupun misalnya karena zaman pandemi ini tidak bersalaman, ya cukup ditampilkan tangan di depan dada sebagai tanda hormat, ya, berarti hormat. Paling tidak bertegur sapa, berikan senyuman karena senyum itu ibadah, ya. Jadi hormat dan patuh. Dan patuh, kalau gurunya melarang keluar kelas ketika belajar, ya jangan keluar. Kemudian juga patuh juga kepada staf pegawai. Pegawai kita ini bukan cuma guru, nak, ya. Jangan mentang-mentang tidak ngajar di kelas kalian, atau ketemu dengan guru kelas 8, guru kelas 9. Kamu tidak patuh dan tidak hormat lagi. Bukan guru kelas kami. Bukan guru yang ngajar di kelas kami. Kami tidak kenal, tapi kalau yang namanya seluruh guru SMP Negeri 6, kalian harus hormat dan patuh, baik di sekolah maupun ketemu di luar sekolah, tetap, ya. Nah, ada pegawai kita, ada pegawai perpustakaan, ada pegawai UKS, ya, ada pegawai TU, dan itu semuanya harus dihormati dan dipatuhi. Baik guru PMK, baik kelas 8, kelas 9, dan semuanya, ya. Kelas kalau merasa masih berada di wilayah SMP Negeri 6, berarti staf pegawai dan guru SMP Negeri 6, baik yang kalian kenal atau tidak, kalau berada di sini harus dihormati dan dipatuhi semua. Jangan pilih-pilih, tidak ngajar kelas kalian sombong, kalian lawan, ya. Ngajar, kalian patuhi, tidak harus seperti itu. Kemudian yang keempat, rajin dan belajar dan menuntut ilmu. Nah, itu jelas, ya. Kalau kita niatnya mau sekolah, ya harus rajin belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Seluruh tugas dikerjakan. Ketika disuruh nyatet, suruh mendengarkan, mengerjakan tugas, ya. Jangan kebanyakan main-main. Kemudian di rumah juga jangan kebanyakan main game. Tugasnya tidak dikerjakan. Luruskan niat bahwa tujuan kalian ke sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar jadi niatkan untuk belajar, karena seperti janji kalian rajin belajar dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa di mana saja, tapi yang jelas karena kalian sekolah, jelas menuntut ilmu di sekolah, baik ilmu agama, ilmu PS dan sebagainya. Rajin belajar dan menuntut ilmu itu harus dicamkan benar-benar. Tujuannya rajin belajar, ya. Percuma kalau sampai di sekolah cuma main-main, tidur-tiduran, kemudian cepet-cepet mau pulang, ingat mau main game. Apalagi sekarang zaman HP ini, ya, begitu kecanduan game online, game. Kumpul-kumpul bukan belajar, main game. Ngobrol-ngobrol di HP bukan belajar, main game, bertanyakan tentang game. Kemudian apalagi TikTok, apa segala macam. Pokoknya rata-rata anak-anak sekarang megang HP, tidak bisa lepas. Nah, belajarnya tidak dilaksanakan. Belajarnya di nomor keberapa, nomor kesekian. Kalau tidak ada HP di rumah mungkin marah. Kalau tidak ada pulsa mungkin marah dengan orang tuanya. Padahal tugas utamanya belajar kadang-kadang dikesampingkan. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi di anak-anak yang di depan ibu ini, anak-anak SMP Negeri 6, ya. Anak-anak kita ini tidak kecanduan game online, tidak kecanduan HP, tidak banyak megang HP. Kalaupun megang HP untuk mencari ilmu. Jadi gunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Mencari ilmu, mencari apa-apa yang tidak diketahui, mencari tugas ketika tidak tahu jawaban tugas atau PR yang dari guru, itu dijawab, dicari dengan HP. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah, baik di luar maupun di dalam sekolah. Nah, ini juga yang sangat penting. Tugas kalian sebagai pelajar, dimanapun kalian tetap membawa nama sekolah. Baik ketika memakai pakaian sekolah maupun tidak. Apalagi ketika di rumah atau di luar sekolah, kalian misalnya pakai pakaian sekolah, kemudian kalian nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Apa yang dilihat masyarakat? Oh, itu SMA siswa SMP Negeri 6 Lahat. Jadi kalian tidak menjaga nama baik sekolah. Atau kalian di luar, walaupun tidak pakai baju sekolah, kalian merokok,
Apa kata orang luar? Oh, itu siswa SMP Negeri 6 merokok. Apalagi kalau kalian belum melepaskan pakaian sekolah, berbuat yang aneh-aneh, berbuat yang memalukan nama sekolah di luar sekolah, berarti itu sangat tidak menjaga nama baik sekolah. Jadi tolong jaga nama baik sekolah kita. Jangan sampai tercemar karena perbuatan oknum-oknum siswa yang tidak bertanggung jawab, misalnya tawuran, nongkrong-nongkrong, atau misalnya merokok di luar sekolah. Nah, itu benar-benar memalukan nama sekolah. Dan tugas kalian harus menjaga nama baik sekolah. Jangan sampai nama sekolah kita tercemar karena satu atau dua orang siswa yang tidak bertanggung jawab. Dan kadang-kadang seperti itu ya, orang mencapnya bukan anak si A, anak si B, tapi sekolah di mana? Oh, SMP Negeri 6. Siapa yang merokok itu? Oh, anak SMP Negeri 6. Siapa yang nongkrong-nongkrong itu? Oh, SMP Negeri 6. Siapa yang tawuran di luar sekolah? Ternyata siswa SMP Negeri 6. Nah, itu sudah mencemarkan nama baik sekolah. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, sekedar mengingatkan. Jadi Ibu ingatkan lagi, penuhi janji kalian. Begitu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10. 10. 12. Penghormatan pasukan. Komando, pembina apel pagi. Hormat, gerak. Tegak, gerak. 13. Pembina apel pagi meninggalkan lapangan apel. 14. Pemimpin apel membubarkan pasukan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.